Oke teman-teman, kali ini kita akan bedah tuntas salah satu raksasa di dunia pemetaan yaitu ekosistem ArcGIS. Kita akan kupas semuanya mulai dari yang paling dasar sampai fitur-fitur canggih yang jadi andalan para profesional di lapangan. Jadi siap-siap ya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, ada satu pertanyaan abadi yang pasti sering banget kita dengar atau bahkan kita tanyakan ke diri sendiri. Mending pakai QGIS atau ArcGIS? Pilihan ini seringkali jadi penentu arah karir kita di dunia GIS loh. Makanya, yuk kita lihat dulu perbedaannya. Oke, ini dia rangkuman singkatnya. Gampangnya gini, QGIS itu jagonya open source, gratis, jadi favorit buat teman-teman akademisi atau yang budgetnya terbatas. Nah, kalau ArcGIS, ini standarnya industri, kelasnya enterprise, pemerintahan, memang berbayar, tapi kita dapat dukungan profesional dan ekosistem yang matang banget. Nah, di pembahasan kali ini kita akan fokus ke ArcGIS ya. Kita mau bongkar kenapa dia bisa jadi pilihan utama. Oke, kita mulai dari jantungnya dulu. Kalau kita ngomongin ekosistem ArcGIS, buat kita para praktisi, pusat dari segalanya ya ada di aplikasi desktopnya. Dan itu adalah ArcGIS Pro. Dua-duanya ini software yang super kuat, nggak perlu diragukan lagi. Tapi, ArcGIS Pro itu punya jurus-jurus pamungkas di beberapa area. Misalnya, visualisasi 3D-nya itu jujur aja lebih superior, terus buat analisis jaringan yang super rumit, wah ini jagonya. Dan yang paling penting, alur kerjanya itu rapi banget, terintegrasi, cocok banget buat proyek-proyek skala raksasa. Jadi, kenapa para profesional banyak yang milih ArcGIS Pro? Pertama, arsitekturnya udah 64 bit. Artinya kalau kita ngolah data segede gaban, dia lebih enteng. Kedua, dia manfaatin GPU, jadi render peta jauh lebih mulus dan cepat. Ketiga, nah ini dia nih favorit saya, ada background processing. Jadi kita bisa jalanin analisis berat tanpa bikin softwarenya nge-freeze. Ini bukan cuma soal fitur, tapi soal stabilitas dan keandalan kerja. Pekerjaan kita di lapangan kan nggak berhenti di komputer kita aja kan? Hasil analisisnya harus bisa dibagi, harus bisa dikolaborasikan dengan tim. Nah, dari sinilah kekuatan platform Cloud ArcGIS mulai unjuk gigi. Yuk kita lihat gimana cara kerjanya. Coba bayangin, kita udah selesai nih bikin peta yang keren banget di desktop. Terus gimana cara ngasih lihat ke tim atau ke klien? Jawabannya, ya pakai ArcGIS Online. Anggap aja ini markas besar kita di cloud. Semua data bisa disimpan terpusat dan kita bisa atur dengan sangat detail. Siapa yang boleh lihat, siapa yang boleh edit. Praktis banget. Nah, tantangan berikutnya, gimana cara presentasi data yang rumit ini ke orang awam, ke manajer, atau ke publik misalnya? Nggak mungkin kan kita kasih lihat tabel data mentah. Nah, disinilah ArcGIS Story Maps jadi pahlawan. Dengan alat ini, kita bisa merangkai peta, teks, dan gambar jadi satu cerita interaktif yang menarik di web. Jauh lebih gampang dimengerti. Filosofi di balik Story Maps ini menarik banget. Berpikir besar, berpikir kecil. Maksudnya apa? Kita bisa mulai cerita dari gambaran besar. Misalnya peta nasional, lalu kita zoom in ke detail masalah di satu kabupaten. Atau sebaliknya, mulai dari studi kasus di satu desa kecil, lalu kita zoom out untuk nunjukin dampaknya ke skala yang lebih luas. Fleksibel banget cara berceritanya. Oke, alatnya kita udah punya, cara berceritanya juga udah bisa. Tapi, ada satu hal lagi yang sangat fundamental, yang jadi pembeda antara seorang amatir dan profesional sejati di dunia JIS. Satu hal yang gak bisa ditawar-tawar. Pertanyaannya simple, apakah data yang kita pakai itu sempurna? Karena begini, peta kita bisa secantik apapun, visualisasinya bisa sekeren apapun. Tapi kalau data di belakangnya salah, ya udah, semuanya jadi nggak ada artinya, sia-sia. Makanya kontrol kualitas itu jadi harga mati. Proses ini biasa kita sebut QA/QC atau Quality Assurance/Quality Control. Nah, di ekosistem ArcGIS, polisinya data itu namanya Data Reviewer. Anggap aja ini kayak pemeriksa ejaan di dokumen kita, tapi ini khusus untuk data peta. Tugasnya adalah mencari kesalahan secara otomatis. Data reviewer ini punya mata yang super jeli, dia bisa nemuin kesalahan-kesalahan kecil yang sering luput dari mata kita. Contohnya kayak gini nih, ada titik-titik yang nggak sengaja numpuk di satu lokasi. Kelihatannya sepele kan, tapi kesalahan kayak gini bisa bikin hasil analisis spasial kita jadi ngaco total. Selain nyari kesalahan, dia juga bisa bantu kita bersih-bersih data. Misalnya, dia bisa identifikasi titik-titik atau node yang nggak perlu di sepanjang garis. Dengan membersihkan ini, dataset kita jadi lebih ringkas, lebih efisien, dan tentunya lebih akurat untuk diolah. Nah, ini salah satu penyakit klasik di data spasial. Ada garis yang harusnya terbuka, malah nyambung lagi ke dirinya sendiri, membentuk poligon yang aneh dan nggak valid.
Ini bisa merusak topologi data kita. Data reviewer ini tugasnya persis kayak satpam. Dia nangkepin hama-hama data kayak gini sebelum jadi masalah besar di analisis kita nanti. Oke, jadi sekarang kita udah menguasai alatnya, data kita juga udah dipastikan bersih dan akurat. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya kita menjual keahlian ini ke dunia luar? Gimana cara kita nunjukin kemampuan kita buat cari kerja atau dapat proyek? Jawabannya adalah portofolio. Poin kuncinya cuma satu. Jangan cuma bercerita, tapi tunjukkan. Show, don't tell. Portofolio yang kuat itu adalah bukti nyata kemampuan teknis kita. Ini yang mengubah kita dari sekedar pelamar kerja menjadi seorang praktisi yang terbukti. Bikin portofolio yang efektif itu ada langkah-langkahnya. Pertama, pilih dan kumpulkan karya terbaik kita. Kedua, jelaskan proses di baliknya. Tujuan proyeknya apa, alat apa yang dipakai, alur kerjanya gimana. Ketiga, tonjolkan keahlian spesifik kita. Misalnya sebutin analisis buffer atau kernel density. Terakhir, sajikan semuanya dalam format yang profesional. Dan ini dia tips pamungkasnya. Kalau kita mau melamar ke perusahaan yang pakai ekosistem Esri, sajikan portofolio kita dalam format ArcGIS Story Map. Ini cara yang sangat cerdas untuk secara nggak langsung nunjukin ke mereka, saya udah fasih loh pakai teknologi kalian. Dijamin langsung dapat poin plus. Jadi mulai dari analisis mendalam di ArcGIS Pro, kontrol kualitas dengan data reviewer, sampai ke presentasi yang memukau dengan Story Maps, semua peralatannya udah ada di tangan kita. Ekosistem ini ada untuk membantu kita menemukan dan membagikan wawasan yang kuat. Sekarang pertanyaannya kembali ke kita. Kisah luar biasa apa yang akan kita ceritakan lewat data kita?